Shalom Jemaat Mesbah Mujizat. Kita mau sama-sama meninggikan, mengagungkan Yesus yang luar biasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah dan meninggikan namanya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu melindungi jalan-jalan kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, Engkau selalu menjaga hidup kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan mengikuti hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Inilah tangan-tangan kami Tuhan, kami minta tolong kepada Engkau Tuhan. Jaga hidup kami Tuhan, jaga hidup kami. Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Pegang tangan kami Tuhan, pegang erat-erat Tuhan tangan kami. Thank you Lord. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita, kita angkat suara kita. Menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambut-Mu Tuhan, Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga Tuhan, Engkau proteksi hidup kami. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku
kami dicukupi. Terima kasih, terima kasih. Apapun yang terjadi, semua seizin-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, Amin. dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Mari kita mau bawa setiap perkara kita, apapun setiap masalah dalam hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kita di kekuatan. dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya kepadanya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Mari Bawa setiap perkara kita ke hadapan Tuhan. Naikkan setiap doa-doa yang kita di dalam masalah Dia apapun. yang Dia pasti memberi membuat jalan keluar dalam hidup kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dialah kita yang setia. Percayalah kepada Tuhan. Segala perkara Dialah yang dapat ku tanggung Dialah yang sanggup menolong kita. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
sorak-sorai bagi Raja kita. Kau Allah yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Engkau Allah pembuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima mujizat hari ini terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, Amin. Satu hal yang membuat orang merasa tidak nyaman adalah perubahan. Tetapi syarat untuk maju bukanlah memusuhi perubahan, tetapi justru kita harus bisa memanfaatkan perubahan-perubahan yang terjadi. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kemenangan, salam sukacita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam arus perubahan. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Rasul Paulus berkata, "Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus." Lihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kita tidak boleh langsung mempercayai apapun yang kita dengar maupun yang kita lihat, tetapi kita harus teliti. Haleluya. Coba ketiklah di komen, katakan, saya harus teliti dalam hidup ini. Haleluya. Sekali lagi coba semua ketik di komen, saya harus teliti di dalam hidup ini. Sekali lagi, saya harus teliti di dalam hidup ini. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, lihat bagaimana arus perubahan sedang begitu cepatnya terjadi di sekitar kita. Dan kita harus menentukan pilihan. Apakah kita mengikuti arus perubahan itu ataukah tidak? Apakah kita mau beradaptasi dengan arus perubahan yang ada ataukah justru kita menentang arus perubahan yang terjadi? Saudara sekalian, tema Mesbah Mujizat hari ini adalah arus perubahan. Arus perubahan. Memang tidak semua arus perubahan atau tren bertentangan dengan Alkitab. Tetapi juga tidak semua arus atau tren sesuai dengan Alkitab. Sekali lagi, tidak semua arus atau tren bertentangan dengan Alkitab. Tetapi juga tidak semua arus atau tren sesuai dengan Alkitab. Nah, kita harus belajar untuk melihat dengan teliti setiap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Lihat bagaimana ada banyak orang bingung, apalagi ketika ada suara kanan, suara kiri, tentang berbagai macam perubahan. Lalu mereka menjadi confused, kebingungan sendiri. Contoh adalah ketika di tengah pandemik ditemukan sebuah sistem baru mRNA dalam menemuan vaksin untuk COVID. Lihat bagaimana terjadi pro dan kontra. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa mRNA vaksin ini merupakan sebuah tanda dari antikris. Padahal, saudaraku, ternyata
itu tidak terbukti kebenarannya. Tetapi terlebih dahulu lihat bagaimana orang-orang, saudaraku, lalu banyak yang menentang dengan sebuah arus perubahan yang terjadi di mana dalam dunia penemuan vaksin ditemukan sistem yang baru daripada sistem sebelumnya. Lihat bagaimana hari-hari ini yang namanya electric car atau mobil listrik, sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Kenapa? Lihat bagaimana perang Ukraina telah membuat akhirnya harga bensin naik, apalagi di Amerika, itu melonjak tinggi. Lalu kemudian, saudaraku, orang mulai merenungkan bahwa ternyata mereka harus berubah, harus mau berubah, bahkan dipaksa untuk berubah, beralih dari mobil yang menggunakan gas, menggunakan bensin, kepada mobil listrik. Lihat bagaimana lagi kita tahu bahwa sedang ditemukan dan sedang diteliti lebih lagi pesawat supersonik yang katanya dari Amerika sampai ke Indonesia hanya 2 jam saja. Bayangin, saudaraku, kalau sekarang ini ya hampir 1 hari kalau dari Amerika ke Indonesia maupun Indonesia Amerika, hampir 22 jam perjalanan. Tetapi lihat bahwa pesawat supersonik yang sedang, saudaraku, diuji coba, bahkan sedang dikembangkan, itu nanti bisa dengan kecepatan yang canggih. Amerika, Indonesia hanya 2 jam. Lihat bagaimana juga Facebook maupun Google, saudaraku, sudah mulai melonceng metaverse. Orang rame-rame membicarakan dengan perubahan-perubahan yang ada. Ada yang menentang dan berkata ini adalah bagian daripada antikris. Sementara ada yang justru berkata kita harus memanfaatkan metaverse untuk yaitu beribadah secara metaverse. Nah, kita semua diperhadapkan dengan berbagai macam perubahan-perubahan. Ada arus-arus perubahan yang terus terjadi. Bahkan arus perilaku manusia yang sudah mulai mengalami banyak perubahan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita lebih teliti lagi memperhatikan apa yang kita dengar, maupun sekarang apa yang kita lihat, supaya kita jangan hanyut ke dalam arus. Saudara, hanyut ke dalam arus artinya apa? Ketika ada arus, maka hanyut, tenggelam, dan mati. Nah, apakah kita mau mati tenggelam terhadap arus perubahan yang ada? Ataukah justru kita bisa memanfaatkan perubahan, bahkan kita bisa berselancar di atas arus perubahan? Ayo coba ambillah sebuah keputusan semua sahabat Mezbah Mujizat, untuk kita bukan tenggelam di dalam arus perubahan, tetapi justru kita bisa berselancar di atas arus perubahan. Coba ketiklah di komen, saya mau berselancar di atas arus perubahan. Saya mau berselancar di atas arus perubahan. Sekali lagi, ayo coba semua. Saya mau berselancar di atas arus perubahan. Change or die. Berubah atau punah atau mati. Jangan sampai ternyata kita terlambat menyikapi sebuah arus perubahan yang membuat akhirnya kita tenggelam ke dalam arus perubahan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa sikap benar terhadap arus perubahan. Izinkan saya membagikan beberapa poin penting. Yang pertama, jangan selalu mencurigai arus perubahan. Jangan selalu mencurigai arus perubahan. Saudara, orang Kristen, gereja, telah melewati berbagai macam perubahan.
Dan kita ini harus sebenarnya sadar bahwa seringkali kita terlalu curiga dan selalu curiga terhadap setiap arus perubahan. Contoh, saudara-saudara, lihat bagaimana dulu ketika beberapa gereja menggunakan drum untuk mengiringi pujian, maka banyak orang menentang dan berkata, itu duniawi, itu sesuatu yang tidak boleh, karena drum dianggap sebagai bagian daripada musik dunia, bahkan nightclub atau bar-bar. Tapi lihat hari ini, sebagian besar gereja, mereka menggunakan drum untuk mengiringi pujian bagi Tuhan. Bahkan ketika beberapa gereja menggunakan lighting yang berwarna-warna, lampu sorot yang berwarna-warna, seperti diskotik. Lalu orang mulai mencurigai dan berkata, oh duniawi. Tapi lihat sekarang sebagian besar gereja sudah menggunakan lighting berwarna-warni justru untuk memperindah, membangun atmosfer daripada pujian penyembahan. Dulu kita seringkali membicarakan ketika ada gereja hanya beribadah selama 1 jam saja. Tapi lihat hari ini, ternyata setelah pandemik, sebagian kita beribadah justru 1 jam saja. Lihat dulu orang mentertawakan tentang ibadah online. Tapi sekarang, sebagian besar kita mulai memperhatikan dan meningkatkan ibadah online. Nah, jangan kita selalu curiga terhadap setiap perubahan yang ada. Saudara sekalian, sekali lagi memang tidak semua perubahan harus segera kita ikuti. Tetapi kita juga jangan selalu mencurigai setiap perubahan yang terjadi. Ayo coba ketiklah di komen, saya tidak boleh selalu mencurigai. Saya tidak boleh selalu curiga. Ya, sekali lagi, saya tidak boleh selalu curiga. Ya, jangan-jangan kita selalu curiga dengan setiap perubahan-perubahan. Lihat Matius 9 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Lihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa anggur yang baru tidak bisa disimpan di kantong kulit yang tua. Kenapa? Karena akan hancur dan kedua-duanya akan rusak. Kenapa? Karena kantong kulit yang tua sudah kaku, sudah tidak lagi elastis, sementara anggur yang baru masih mempunyai daya fermentasi. Ada gasnya yang membuat tempat di mana dia berada itu mulai bergerak. Dan kantong yang tua, yang kaku, yang sudah keras, yang tidak lagi elastis, akan dengan mudahnya segera akan robek dan pecah. Sementara kantong kulit yang baru masih mudah untuk bergerak, masih elastis, tidak keras. Sehingga Yesus berkata anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru juga. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Baik orang-orang yang sudah mulai masuk usia emas, maupun juga pelayanan-pelayanan atau gereja, pekerjaan, bisnis, ataupun saudara-saudaraku semua lembaga-lembaga organisasi yang sudah semakin lama. Apakah kita mau terus menjadi kantong tua yang tidak bisa elastis, yang keras, yang kaku, dan akhirnya robek ketika ada anggur baru, ada sebuah arus perubahan yang Tuhan sedang kerjakan? Sudah terlalu banyak bisnis, gereja, pelayanan, lembaga-lembaga yang akhirnya
pecah, yang akhirnya robek, tidak siap menerima arus perubahan. Kenapa? Karena mereka terus menjadi kantong kulit yang tua. Mari kita mau menjadi kantong kulit yang diperbaharui terus, sehingga akhirnya kita siap untuk diberi Tuhan anggur yang baru. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya mau terus diperbarui. Haleluya. Sekali lagi, saya mau terus diperbarui. Sekali lagi, saya mau terus diperbaharui. Sehingga ketika kita menjadi kantong kulit yang diperbaharui, kita akan siap untuk diberi Tuhan anggur yang baru. Ketika ada sebuah arus perubahan, maka kita bisa tetap fleksibel, kita bisa elastis, kita bisa tetap saudaraku bergerak. Dan ingat bahwa Roh Kudus adalah the spirit of movement, roh pergerakan, seperti sungai yang terus mengalir. Dan biarlah kita, saudaraku, bukan orang-orang yang menentang pembaharuan, tetapi justru kita menjadi orang yang bisa berselancar di atas arus perubahan dan pembaharuan. Yang setuju, katakan amin. Saudara, dalam kehidupan rumah tangga kita juga harus belajar untuk kita tidak kaku, tidak kasar, tidak keras, tetapi kita juga harus belajar bisa fleksibel. Contohnya, sekarang dalam mendidik anak, zaman kita dulu waktu masih kecil mungkin, orang tua kita mendidik secara diktator, bahkan kalau anak salah dipukul, bahkan menggunakan ikat pinggang. Tetapi zaman sekarang, kalau Anda masih dengan sistem, dengan cara mendidik anak otoriter seperti kantong kulit yang tua, maka anak akan bisa berontak, sakit hati, dan akan dalam keadaan mengerikan. Itu sebabnya hari ini, setiap kita jangan memusuhi perubahan. Jangan selalu mencurigai perubahan. Kenapa? Karena seringkali Tuhan bergerak melalui perubahan-perubahan yang ada. Sikap benar terhadap arus perubahan yang kedua, jangan terkecoh oleh suara mayoritas. Sekali lagi, jangan terkecoh oleh suara mayoritas. Saudara, ada banyak orang, langsung terpukau, langsung terseret dengan arus. Kalau sampai itu adalah sesuatu yang mayoritas, tren, disukai, favorit, digemari oleh banyak orang. Saudara sekalian, jangan terkecoh, jangan tertipu oleh suara mayoritas. Kenapa? Sebab Tuhan ada kalanya Dia hadir di tengah-tengah crowd atau kerumunan banyak orang. Tetapi juga Tuhan tidak selalu ada di dalam crowd atau kumpulan banyak orang. Saudara sekalian, ada banyak orang begitu ada sebuah tren yang baru, yang disukai banyak orang, yang favorit bagi banyak orang, maka mereka dengan secepat langsung mengikutinya, tanpa mereka meneliti dengan baik. Sehingga akhirnya banyak orang, terutama generasi muda, yang terjebak, terkecoh, tertipu, sebab iblis juga bisa membawa arus perubahan, tetapi ternyata ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Contoh ketika hari-hari ini, di mana-mana disuarakan, kalau kamu saling mencintai, tunjukkan cintamu, dan hubungan seks, sesuatu yang boleh dilakukan sebelum menikah. Bahkan ada istilah tidur semalam, tanpa mengenal, yang penting sudah merasa dekat, akhirnya langsung bisa hubungan seks. Ini sesuatu yang sungguh menyedihkan. Kenapa? Sebab tren yang diikuti oleh banyak orang, tidak selalu Tuhan ada di sana. Tidak selalu Tuhan hadir dan berkenan kepada suara mayoritas. Lihat bagaimana dari 12 pengintai Israel, mayoritas 10 orang berkata, kita tidak mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian. Sementara hanya minoritas 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berkata, jika Tuhan berkenan, kita pasti bisa masuk
ke tanah perjanjian. Hari ini, saudaraku, bukan sesuatu yang banyak dan mayoritas selalu harus kita ikuti, tapi kita harus belajar untuk tetap meneliti apakah yang mayoritas itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, sikap benar terhadap arus perubahan adalah meneliti dengan kacamata Alkitab. Meneliti dengan kacamata Alkitab. Saudara sekalian, tadi Paulus berkata, biarlah kamu lebih teliti lagi terhadap apa yang kamu dengar, terhadap apa yang kamu lihat, supaya kamu jangan hanyut ke dalam arus. Saudara sekalian, kita ini harus belajar hidup teliti dan meneliti setiap arus perubahan itu dengan kacamata Alkitab. Ayo katakan bersama-sama, saya mau menggunakan standar Alkitab. Sekali lagi, saya mau menggunakan standar Alkitab. Ayo coba semua, klik di komen, klik di live chat, katakan, saya harus menggunakan kacamata Alkitab. Nah, standar Alkitab, standar kebenaran Alkitab, harus kita pegang teguh. Kenapa? Karena itulah fondasi iman kepercayaan kita di dalam Yesus. Alkitab adalah suara Tuhan yang tertulis, yang merupakan sebuah pijakan, fondasi, dasar untuk kita menjalani hidup ini. Lihat bagaimana ada orang hari-hari ini tidak lagi meneliti arus perubahan dengan kacamata Alkitab, tetapi mereka menelitinya dengan asumsi. Nah, kita harus belajar meneliti setiap perubahan bukan dengan asumsi. Asumsi adalah sesuatu yang kita pikirkan sendiri. Kita berasumsi, berpraduga, dan ternyata bisa jadi asumsi kita salah, atau sebagian benar, sementara sebagian salah, atau ternyata benar semuanya. Tetapi mari kita belajar, jangan teliti perubahan dengan kacamata asumsi, sebab kita bisa salah. Assumption is the mother of confusion. Asumsi adalah ibu daripada kebingungan atau kekacauan. Kalau saudara hidup cuma karena asumsi, tergantung siapa yang bisa meyakinkan Anda, lalu Anda berasumsi, itu akan bisa membawa kita hanyut tenggelam terhadap arus perubahan. Gunakan kacamata Alkitab untuk meneliti perubahan, bukan kenyamanan kita. Kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang kita lakukan, lalu kemudian kita sudah merasa nyaman. Sementara ketika ada sebuah perubahan baru, kita tidak nyaman, lalu kita segera menentangnya. Saudara percayalah, perubahan seringkali mengganggu kenyamanan kita. Tetapi percayalah, justru perubahan itu akan membawa kita melihat kenyamanan yang jauh lebih daripada yang sekarang. Itu sebabnya jangan kita gunakan kenyamanan untuk memusuhi perubahan. Lalu juga bukan pembenaran diri. Banyak orang sekarang menggunakan pembenaran diri, bukan menggunakan Alkitab sebagai standar kebenaran. Saudara, orang kalau menggunakan pembenaran diri, apalagi kalau sampai hamba Tuhan, orang Kristen yang tahu banyak Alkitab, wah itu akan bahaya. Dia bisa pakai ayat-ayat Alkitab tertentu untuk memelintir, untuk saudaraku membenarkan diri mereka, membenarkan pendapat mereka. Dan mari kita belajar, jangan terjebak dalam pembenaran diri. Baca Alkitab bukan untuk cari pembenaran diri, tetapi cari kebenaran. Setuju? Katakan amin. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya mencari kebenaran, bukan pembenaran dari Alkitab. Saya mencari kebenaran, bukan pembenaran dari Alkitab. Sekali lagi coba, saya mencari
kebenaran bukan pembenaran dari Alkitab. Haleluya. Contoh saudaraku, lihat hari-hari ini ketika orang melakukan pembenaran diri dengan apa yang mereka percayai, mereka bisa coba pelintar dan pelintir ayat-ayat di Alkitab. Maaf kata, dengan bahasa banyak orang, bahkan hamba Tuhan, seringkali memperkosa ayat Alkitab. Dia paksa untuk mengikuti apa yang dia anggap benar. Contoh, standar pernikahan. Alkitab tetap berkata bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi lihat hari-hari ini ada banyak orang mencoba cari excuse, cari alasan untuk pembenaran diri ketika mereka bercerai. Contoh juga tentang hubungan sejenis. Saudara, lihat bagaimana ada orang-orang memakai ayat Alkitab untuk memelintir. Contohnya, loh, kalau kamu sampai memusuhi, menentang hubungan sejenis, itu berarti kamu tidak melakukan firman Tuhan. Loh, emangnya firman Tuhan yang mana? Kan Yesus sendiri berkata, kasihilah sesamamu manusia. Berarti kita ini boleh mencintai, boleh mengasihi sesama jenis. Alamak. Ini kan ayat yang dipelintir. Berbeda dari makna aslinya. Yang Yesus maksud, hendaklah kamu mengasihi sesamamu manusia. Bukan sesama jenis dalam pengertian hubungan seks dengan sejenis. Bukan. Ini kita harus belajar, saudaraku, benar-benar hidup mengasihi orang lain. Dan ini tidak ada kolerasinya, tidak ada hubungannya dengan soal hubungan sejenis. Lihat bagaimana orang mencari pembenaran. Dan mereka berkata bahwa Daud dengan Yonatan juga itu kan hubungan sejenis. Padahal jelas tidak. Daud punya istri dan anak-anak. Hubungan Yonatan dengan Daud bukanlah hubungan soal seks maupun cinta yang sejenis, tetapi ini bicara tentang persahabatan yang tulus. Lihat bagaimana juga, saudaraku, orang mencari banyak alasan. Contoh soal rasa hormat. Oh, saya mau hormat asal orang itu layak, pantas dihormati. Respect is by earn. Hormat itu harus dibangun kalau memang dia pantas dihormati. Tapi kalau dia tidak pantas dihormati, saya nggak mau menghormati. Coba lihat bagaimana Alkitab tidak pernah mengajar untuk kita menghormati dengan sebuah syarat. Alkitab berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu. Lihat, tidak ada kalimat, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, asal orang tuamu cinta sama kamu, asal orang tuamu baik sama kamu. Tidak. Artinya, sekalipun orang tua kita jahat, tidak mencintai kita, tetap kita harus tetap menghormati. Alkitab mengajar bagaimana suami harus menghormati, mengasihi istrinya. Istri harus menghormati suaminya. Tidak ada sebuah persyaratan. Oh, kalau si istri itu baik dan menyenangkan, baru dicintai, dihormati. No. Tetapi juga, oh kalau suami itu mau memenuhi apa yang aku mau, baru dihormati. Tidak. Jadi saudaraku, jangan kita menggunakan Alkitab untuk pembenaran diri. Termasuk dalam soal melayani. Saudara ingat bagaimana Yesus mengajarkan keteladanan bahwa melayani itu harus dengan tulus hati. Melayani dengan pengabdian, dengan kesetiaan. Bukan untuk mencari keuntungan, tetapi justru penyerahan diri. Bukan membangun panggung, tetapi untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Nah, jadi kita harus meneliti setiap perubahan dengan kacamata Alkitab. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya harus gunakan Alkitab sebagai standar kebenaran. Sekali lagi, saya harus gunakan Alkitab sebagai standar kebenaran. Sekali lagi, saya harus gunakan Alkitab sebagai standar kebenaran. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Sikap benar terhadap arus perubahan. Bijak menentukan sikap. Bijak menentukan sikap. Nah, kita ini setelah meneliti, kita tidak berasumsi, tapi kita meneliti dengan baik sesuai Alkitab. Kita tidak terjebak, terkecoh hanya karena lagi tren, dan kita tidak selalu memusuhi sesuatu
yang terjadi mencurigai. Tapi yang keempat paling penting, kita harus bijak menentukan sikap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Saudara, terkadang orang terjebak hanya fokus kepada bungkusnya, tetapi bukan isinya. Sekali lagi, jangan fokus hanya kepada bungkusnya, tetapi fokuslah kepada isinya. Lihat bagaimana banyak orang, saudaraku, ketika ada sebuah perubahan, yang diperhatikan cuma stylenya, bungkusnya, covernya. Oh, itu ternyata kayaknya sesuatu yang norak banget. Masa ada hamba Tuhan pakai celana jin robek-robek? Masa ada hamba Tuhan pakai rambut gondrong, saudaraku? Nah, lalu kita seringkali langsung menghakimi. Apakah berarti bahwa hamba Tuhan yang pakai celana jin yang robek-robek atau juga yang pakai rambut gondrong selalu akhirnya duniawi? Ternyata, saudaraku, banyak orang terkecoh. Ada banyak orang yang tampilannya keren, bungkusnya keren, isinya menyesatkan. Nah, hari ini, saudaraku, kita harus bisa membedakan antara aksesoris dengan value, nilai yang ada di dalamnya. Itu sebabnya kita harus bisa berdiri tegas atas firman, mengetahui betul kebenaran firman, menggali dan belajar lebih dalam akan firman. Saudara, contoh pada zaman Tuhan Yesus melayani, dia anak muda dan dia membawa sebuah arus perubahan yang berbeda. Tetapi lihat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi segera menentang Yesus, segera memusuhi bahkan membenci Yesus karena Yesus membawa sebuah perubahan-perubahan. Bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit pada hari Sabat, maka mereka menganggap Yesus sesat. Saudara, hari ini kita belajar untuk kita bijak dalam menentukan sikap. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Alkitab berkata, hendaklah kamu cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, bahkan lambat untuk marah. Haleluya. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya harus bijak menentukan sikap. Sekali lagi, saya harus bijak menentukan sikap. Saya harus bijak dalam menentukan sikap. Amin, saudaraku. Sehingga kita akhirnya tidak tenggelam dalam arus perubahan. Tetapi justru kita bisa berselancar dan memanfaatkan setiap arus perubahan. Saudaraku, kita harus belajar untuk meneliti setiap arus perubahan yang ada. Sehingga saudara benar-benar menjadi orang yang berhasil. Sikap benar terhadap arus perubahan. Yang pertama, jangan selalu mencurigai arus perubahan. Saudara, jangan selalu curiga dengan setiap perubahan atau pembaruan yang terjadi. Yang kedua, jangan terkecoh oleh suara mayoritas. Karena Tuhan bisa hadir di dalam suara mayoritas. Tetapi juga Tuhan seringkali tidak menyertai suara mayoritas. Ada kalanya Yesus menyendiri. Ada kalanya Yesus bersama murid-muridnya. Tapi ada kalanya Yesus bersama dengan kerumunan banyak orang. Jadi bukan kalau lagi tren diikuti banyak orang, maka itu pasti sebuah arus perubahan dari Tuhan. Tetapi kita harus, yang ketiga, meneliti dengan kacamata Alkitab. Bukan asumsi, bukan kenyamanan, bukan pembenaran diri sendiri, tetapi kacamata Alkitab. Cari kebenaran Alkitab, apa yang Alkitab katakan, dan bukan pembenaran diri sendiri. Dan yang keempat, bijak menentukan sikap. Sehingga kita tidak terlalu cepat untuk langsung memutuskan, menentang setiap perubahan-perubahan yang ada. Tetapi justru kita bijaksana, cepat untuk mendengar, teliti dengan baik, dan baru kemudian kita bisa berkomentar. Jangan belum tahu apa-apa, atau baru tahu sedikit, langsung berkomentar. Tapi kita harus bijak dalam menentukan sikap. Yang mau benar-benar berselancar di atas arus perubahan, katakan amin.
Katakan bersama saya, coba ketiklah di komen, katakan, saya mau memanfaatkan perubahan yang ada. Sekali lagi, saya mau memanfaatkan perubahan yang ada. Sekali lagi, saya mau memanfaatkan perubahan yang ada. Jadilah Kristen yang bukan menentang perubahan yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Tetapi kita menjadi Kristen yang terus maju dan one step ahead, satu langkah lebih maju daripada orang-orang yang lain. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan bagaimana kami harus bijak dalam menentukan sikap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kami harus belajar untuk menggunakan kacamata Alkitab untuk menentukan sikap kami. Kami tidak selalu curiga, tetapi kami juga tidak terkecoh dengan setiap perubahan-perubahan yang ada. Hari ini Tuhan, kami sedang di tengah arus perubahan, baik dalam soal cara pandang rumah tangga, dalam soal cara pandang keuangan, dalam soal kesehatan, dalam soal kerohanian, dalam berbagai area. Hari ini ajar kami untuk kami tidak tenggelam di dalam arus perubahan, tetapi justru kami bisa berselancar di atas arus perubahan. Berkati setiap sahabat Mezbah Mujizat, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus maju sebagai pemenang kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan juga memberkati kalau ada permohonan-permohonan doa yang masuk, biar Tuhan yang menjamah, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan Tuhan berkati bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan berkat. Dan biar Tuhan yang menjamah, menolong, mencukupkan, bahkan beberapa yang sedang mau menjual rumah atau apartemen, ataupun tanah, Tuhan campur tangan supaya Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang terbaik. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang bergumul tentang hutang piutang mereka, Tuhan yang menjamah mereka, supaya Tuhan bisa membuat kami bisa bebas dari hutang. Berkati setiap kami, juga kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan bangsa-bangsa di mana kami tinggal, termasuk Amerika. Shalom Tuhan, berkat Tuhan melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara sekalian, saya percaya Tuhan mau kita menjadi kantong kulit tua yang terus diperbaharui. Jangan jadi Kristen yang kaku, yang saudaraku keras, tetapi jadi Kristen yang bisa elastis, menyikapi dengan bijak setiap perubahan-perubahan yang ada. Dan kalau Anda diberkati oleh program ini, tolong Anda bisa share Mezbah Mujizat ini kepada teman-teman Anda, dan Anda bisa subscribe di YouTube channel Bethany Miracle Center, maupun Anda bisa like dan komen. Dan juga saudaraku, kalau ada permohonan doa maupun kesaksian, silakan kirim ke email, maupun juga ke WhatsApp, maupun juga saudaraku ke komen-komen yang ada di YouTube ini. Dan saudara, program YouTube channel Bethany Miracle Center hadir setiap hari. Dan sekarang kita buat jamnya adalah setiap jam 7 malam waktu Jakarta. Waktu Indonesia bagian Barat ya. Setiap jam 7 malam. Anda bisa ikuti live-nya, atau kalau Anda tidak bisa, Anda bisa ikuti siaran ulangnya. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, bahkan hari Minggu, akan ada ibadah online yang kami tayangkan langsung dari Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Dan saudara, mari Anda bisa ikuti dan follow Instagram saya, Lukas Kusuma, dan juga Bethany Miracle Center. Dan juga Anda bisa add di Facebook Bethany Church, atau juga di page daripada PDT Lukas Kusuma. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua, dan biar kita terus bersikap bijak dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita.